pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul mengenal tanda baca. Sebelumnya kita explain dulu ya. Adapun pengertian tanda baca adalah sebagai simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan untuk membantu pembaca memahami makna, struktur, dan internasional suatu kalimat yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tanda baca. Nah, pada slide ini dijelaskan fungsi tanda baca itu, tanda baca digunakan untuk memberi jeda, menandai akhir kalimat, dan menekankan bagian penting supaya pesan bisa dipahami dengan jelas oleh pembaca. Nah, contohnya seperti pertama yaitu memberi jeda. Ibu membeli buku, pensil, dan penggaris. Nah, ada tanda koma memberi jeda. Yang kedua, akhir kalimat. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, titik menandakan kalimat yang selesai. Nah, yang ketiga ada penekanan atau awas. Jadi, tanda seru memberi penekanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal tanda baca. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian semua buat belajar bareng tentang mengenal tanda baca. Dan kali ini kita fokus cuma ke tanda titik doang ya. Nah, tanda titik itu bisa dibilang seperti dalam tulisan. Tempat kita berhenti sejenak supaya kalimat jelas dan enggak nyambung terus. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi keren penting banget loh. Yang pertama, tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contohnya seperti saya pergi ke sekolah. Artinya kalimat itu sudah selesai dan pembaca tahu kapan harus berhenti. Yang kedua, tanda titik juga digunakan untuk singkatan, gelar, atau sapaan. Contohnya, dokter disingkat menjadi DR. Nah, jadi intinya walaupun kecil, tanda titik itu punya peran besar buat bikin tulisan kita menjadi rapi, jelas, dan enak untuk dibaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koma. Jadi, koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat agar lebih jelas. Seperti memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, memisahkan perincian dalam suatu daftar, dan sebelum kata penghubung tertentu, seperti tetapi dan sedangkan. Selain itu juga, koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung, kata seru, atau sapaan, dan memisahkan nama orang lain dengan gelar akademisnya. Contoh, karena budi pekertinya baik, koma, ia mempunyai banyak teman. Contoh kedua seperti ibu membeli tote bag, gantungan kunci,
kaos, dan beberapa barang yang lainnya. Nah, kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, siapa nama kamu dan apakah kamu sudah makan? Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis, berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya langsung. Tanda tanya hanya digunakan di akhir kalimat saja, tidak dipakai dalam kalimat tanya tidak langsung. Di slide ini, kita akan belajar tentang tanda seru, di mana tanda seru biasanya dipakai di akhir kalimat yang berisi perintah, ajakan, tanggapan, atau seruan yang mengandung emosi yang kuat. Nah, contohnya, yang pertama, ayo kita belajar. Nah, ini ditandakan dengan tanda seru. Ini menunjukkan ajakan dengan semangat. Contoh yang kedua, hati-hati. Nah, di sini juga menunjukkan peringatan supaya orang waspada. Jadi, teman-teman, tanda seru ini membuat kalimat kita terasa lebih kuat, penuh emosi, dan jelas maksudnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan dalam kalimat untuk menandai adanya keterangan, penjelasan, atau perincian setelah suatu pernyataan. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan juga digunakan setelah kata yang memerlukan penjelasan. Fungsi utama tanda titik dua yaitu mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Artinya, setelah suatu kalimat selesai dan akan dilanjutkan dengan daftar atau rincian, digunakan tanda titik dua. Contoh, saya membeli titik dua, buku, pena, dan tas. Kalimat saya membeli adalah pernyataan lengkap, dan setelah tanda titik dua terdapat rincian benda yang dibeli. Selanjutnya yaitu, digunakan setelah kata yang memerlukan penjelasan. Jika suatu kata atau frasa membutuhkan keterangan lebih lanjut, tanda titik dua dapat digunakan sebelum penjelasan tersebut. Contoh, perhatikan baik-baik, titik dua, belajar adalah kunci kesuksesan. Bagian sebelum titik dua memberi perintah dan setelahnya berisi penjelasan atau isi yang diperhatikan. Jadi, kesimpulannya, tanda titik dua digunakan untuk memperkenalkan daftar atau rincian, memberi penjelasan setelah pernyataan atau kata tertentu, dan memisahkan kalimat utama dengan keterangan tambahan secara jelas. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit ucapan langsung, seperti judul atau kata yang diberikan penekanan khusus. Nah, contohnya seperti merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Artinya, kata petik digunakan untuk mengapit kalimat yang diucapkan langsung oleh Bung Tomo. Contoh yang kedua, saya sedang membaca novel berjudul Bumi Manusia. Artinya, tanda petik tersebut digunakan untuk menandai sebuah judul novel. Adapun kesimpulan dari presentasi kami di atas ialah, jadi penggunaan tanda baca ialah untuk memastikan kejelasan makna dan struktur penulisan, karena berfungsi sebagai pembantu pembacaan untuk memahami kalimat, memberikan jeda, dan mengatur intonasi sehingga komunikasi tertulis menjadi efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman makna.